Ya, kita lanjutkan kajian kitab At-Turuq Ilallah yang ditulis oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Uh, Kitabnya sudah kita baca 2 kali, seingat saya. Ya. Berikut ini tentu masih ingat sebelum-sebelumnya kita membahas tentang imam-imam, lalu sampailah kepada Imam Najmuddin Al-Kubra, lalu sampai juga kepada pembahasan tentang kalam-kalam beliau, bahwa Imam Najmuddin Al-Kubra ini diberi nama oleh Rasulullah SAW secara rohani. Kemudian juga membahas tentang pembagian beliau tentang thariqah. Ternyata thariqah itu sangat banyak, lalu ia membagi menjadi 3 macam thariqah. Thariqah berarti jalan menuju Allah, dan yang paling sering dipakai oleh kebanyakan manusia adalah thariqah yang pertama, yaitu thariqah banyak ritual ibadah. Ini kebanyakan, dan mereka biasanya tidak mau berguru banyak, ya, takut sesat dan segala macam. Akhirnya lebih banyak kepada kuantitas beramal, tapi ini sudah baik. Dan yang kedua, ada thariq orang-orang yang sudah mulai berthariqah secara formal, ikut satu ajaran zikir, ajaran thariqah masyayikh, thariqah mu'tabarah, lalu ada latihan-latihan zikir dengan angka tertentu, hari tertentu. Ini sudah mulai berkurang dari yang tadi, tidak sebanyak yang tadi. Dan ini juga boleh kita sebut dengan thariqah al-abrar, ya. Dan yang terakhir itu thariqah ahli ma'rifat, ahli mahabbah, mereka yang lebih dahulu mengedepankan cinta dan ma'rifat mengenal Allah sebelum kemudian beramal dan beriyadhah, sehingga beramal tidak ada rasa beban. Beramal itu sebagai suatu bentuk ekspresi daripada cinta. Nah, lalu dari pembahasan itu muncullah bab-bab, fasal-fasal mengenai apa saja cara yang ketiga. Jadi beliau memilih untuk mengajarkan jalan menuju Allah dengan jalur yang ketiga, yaitu jalur para pencinta. Nah, sebagaimana semua kitab mengenai itu, maka semua jalan dimulai dengan taubah. Taubah itu ibarat kita mau buka jalan semak belukar, dibersihkan dulu semak belukarnya baru jalan. Ibarat orang yang sedang menggunakan sesuatu seperti mungkin dia ingin berhias wajahnya, maka dia sebelum berhias, lebih dahulu dia lakukan adalah membersihkan wajahnya, bukan langsung meriasinya. Apabila kita hendak merias wajah, hendak ingin membaguskan muka, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan minyak-minyaknya, kotoran-kotorannya, baru kemudian melakukan yang lain. Inilah kesalahan banyak orang-orang dalam berjalan menuju Allah, langsung banyak ibadah, langsung banyak ngaji, tapi belum membuat satu bab, yaitu at-taubah. Dan taubah menurut bab ahlul mahabbah yaitu keluar dari segala hal yang menghalangi kita dari Allah. Keluar dari semua hijab daripada Allah, baik hijab dunia ataupun akhirat. Hijab dunia yaitu bentuknya sifatnya materi, bukan berarti kemudian tidak menjadikan membuang kemewahan dunia, bukan. Hijab akhirat berarti pun tidak mengangan-angankan surga semata, tapi lebih kepada keridhaan yang mempunyai surga. Ya. Lalu kita bahas mengenai zuhud. Ya. Zuhud itu al-khuruj an mata'iha wa syahawatiha qaliliha wa kathiriha. Nah, zuhud ini zuhud fid dunya. Jadi ada zuhud fid dunya, keluar dari tersitanya kolbu daripada ingin menikmati dunia, kecenderungan kepada dunia, sedikit ataupun banyak. Ingat, keluar yaitu
keinginan hati, keinginan syahwat untuk menikmati dunia. Bukan berarti tidak boleh menggunakan dunia. Dunia itu makhluk Allah, kita ini juga makhluk Allah. Apabila di dalam hati ini ada dunia, dunia mengira kita adalah budaknya. Maka Nabi mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah orang-orang yang menyembah dunia, barang dunia yang bernama duit. Ya. Oleh karena itu, jalannya para aulia-aulia Allah adalah lafaz yang paling bawah ini, hakikatul zuhdi antazhad bid dunya wal akhirah. Tidak hanya zuhud dari hal-hal materialistis, tapi juga zuhud daripada mengejar pahala. Mencari pahala itu baik, tetapi kalau ingin thariqah yang ketiga, jalan yang paling cepat kepada Allah, kita tidak hanya mencari pahala, tapi mencari, mengejar, mengenal siapa yang memberi pahala. Maka ada ungkapan di situ, ad-dunya haramun ala ahli akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya. Ya. Dunia haram untuk orang ahli akhirat. Ahli akhirat itu tadi yang orang-orang yang sudah tidak lagi mencari dunia, minimal ya beribadah itu niatnya hanya satu, yaitu untuk kebahagiaan akhirat. Tapi orang-orang ahli akhirat yang mencari karena kenikmatan surga, maka huma haramani ahlillah. Baik tujuan dunia, kenikmatan duniawi atau kenikmatan surgawi, itu dua-duanya akan terhalang, akan diharamkan bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang ring satu, yang level satu, kira-kira begitu.